Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak sekolah minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah sekolah minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah sekolah minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak sekolah minggu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan semua karena penyertaan Tuhan. Kita boleh merasakan tahun baru, tahun 2022. Itu semua karena penyertaan Tuhan selalu ada buat kita. Ya, saat ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari semuanya duduk yang tenang, persiapkan Alkitabnya. Ya, kita mau mulai ibadah kita, silakan berdiri. Kita menyanyi selamat datang. Tuhan ada bersama dengan kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Anak-anak Tuhan, kita sudah melewati tahun 2021. Semua karena penyertaan Tuhan buat kita. Ya mungkin di tahun 2021 kemarin banyak sekali pelanggaran, dosa yang kita perbuat kepada Tuhan, kepada orang tua, dan terlebih kepada Tuhan. Semoga di tahun 2022 kita bisa berubah dan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Seperti kata pemazmur dari Mazmur pasal yang keempat, ayatnya yang ke-8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Amin. Ya, saat ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, silakan berdiri. Kita menyanyi Kami Bersyukur.
kepada Ibu Guru Made dengan kasih dipersilakan. Terima kasih Bu Guru Yudit. Ya anak-anakku yang ada di rumah, mari kita siap-siap untuk belajar firman Tuhan pagi ini tentang orang-orang yang bersukacita karena mereka ditolong oleh Tuhan Yesus. Walaupun awalnya mereka takut, awalnya mereka khawatir, karena ada Tuhan Yesus yang menolong sehingga mereka kembali bersukacita. Tetapi sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa, buka tangannya, tutup mata, kita berdoa. Alkitab itu benar, kami siap mendengar. Tuhan tolong kami yang akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya anak-anak Tuhan, kisah ini datang dari daerah Kana, tepatnya di Galilea. Ada dua orang yang sedang melaksanakan acara pernikahan mereka. Semua orang mereka undang, karena mereka sangat bersukacita dengan pesta pernikahan mereka. Mereka menyiapkan berbagai jenis makanan, tamu-tamu makan dengan berbagai jenis masakan, begitu juga dengan minuman. Tetapi ada satu masalah yang terjadi. Anggur yang mereka siapkan ternyata habis. Dan mereka mulai berpikir, mereka takut, mereka khawatir, mereka malu. Bagaimana jadinya kalau sampai banyak orang yang tidak mendapatkan minuman anggur tersebut? Dan di sana ternyata ada Tuhan Yesus dan juga ibunya Maria yang ikut dalam pesta pernikahan itu. Nah, di sana Ibu Maria lalu pergi kepada para pelayan. Dia pergi kepada para pelayan untuk menyiapkan 6 tempayan yang berisi air penuh. Dan mujizat pun terjadi. Tuhan Yesus mengubah air tersebut menjadi anggur. Kemudian Tuhan Yesus meminta para pelayan untuk membawakan anggur yang tadi sudah berubah untuk diberikan kepada para pemimpin-pemimpin pesta. Pemimpin pesta pun mencobanya dan mereka sangat heran karena ternyata anggur yang disiapkan itu enak rasanya. Dan mereka mulai berpikir bagaimana bisa para pengantin ini menyiapkan anggur-anggur yang terbaik. Anak-anak Tuhan, Tuhan Yesus kembali menolong orang ini. Orang-orang yang sedang merasakan kekhawatiran, rasa takut, tapi karena Tuhan yang menolong, akhirnya mereka kembali bersukacita. Dan ini adalah mujizat pertama yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Dan anak-anakku, dari sini kita belajar bahwa sekalipun kita takut, sekalipun kita khawatir, tetapi tidak boleh berlarut-larut. Karena ada Tuhan Yesus yang akan menolong dan menjadi sumber sukacita kita. Amin firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini. Silakan anak-anakku buka Alkitabnya dari Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Ibu guru akan baca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Nanti anak-anakku silakan baca dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Ini tentang perkawinan di Kana. Ibu guru baca ayat 9, 10 dan 11. Silakan memperhatikan. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tanda, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin firman Tuhan. Sama-sama anak-anakku kita akan doa Bapa kami. Mari silakan lipat tangannya.
mata kita doa Bapa kami sama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak Tuhan sudah mendengarkan cerita Alkitab. Saat ini kita akan membawa persembahan kita. Mari mempersiapkan uang persembahannya dengan baik. Sambil kita memasukkan uang persembahan, kita menyanyi Pabila Sukacita. Anak-anak Tuhan, kita sudah memberikan persembahan dan saat ini kita akan doa syafaat. Mari sama-sama kita duduk tenang, lipat tangannya, kita berdoa syafaat sama-sama, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami kembali datang bersyukur Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar firman Tuhan. Ajar kami untuk selalu minta pertolongan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan kami dan sumber sukacita kami. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Terima kasih, ini sebagai tanda ucapan syukur kami, ucapan terima kasih kami kepada Tuhan yang selalu sayang dan menolong kami dalam berbagai hal yang kami lakukan, baik itu dalam masa liburan ataupun kami nanti yang akan masuk sekolah. Kami berdoa Tuhan akan tetap berikan kami kesehatan dan sukacita dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa liburan kami yang telah berakhir. Kami berdoa Tuhan tolong kami akan masuk sekolah mulai besok. Ajar kami untuk rajin belajar, dengar-dengaran kepada guru, lebih giat lagi dalam belajar dan mengerjakan tugas, serta dengar-dengaran kepada orang tua kami yang ada di rumah, supaya kami menjadi anak yang pintar, anak yang patuh kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kehidupan kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan boleh menolong, kami boleh merayakan tahun baru, kami boleh masuk di tahun 2022, semua karena kasih Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan menutup ibadah kita. Semuanya berdiri dan mari mendengarkan petunjuk hidup baru dari 2 Korintus pasalnya yang ke-8 ayatnya ke-14. Berbunyi, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Ya, menutup ibadah kita menyanyi Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat
melihat Engkau, Amin. Tuhan menjaga Engkau, Amin. Tuhan melindungi Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di minggu depan dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.